Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakiran wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhat thulabah al-hibbah, narju an nahmada ila Allah ta'ala alladhi manahana bihadhihi ni'am al-kabirah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan ujian kita, pembahasan dari kitab Al-Kabair karya Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Ad-Dahabi yang dikenal dengan Imam Ad-Dahabi. Beliau wafat pada tahun 748 Hijriah. Kemarin sudah kita bahas dosa besar yang pertama adalah perbuatan syirik. Dan malam ini kita masuk pada al-kabiratu ats-tsaniyatu. Dosa besar yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Ya. Jadi setelah perbuatan syirik, Imam Ad-Dahabi rahimahullah, beliau memasukkan membunuh jiwa itu termasuk dosa yang kedua, ya, yang paling besar setelah daripada perbuatan syirik. Apa yang menjadi perbedaan atau apa bedanya antara dosa besar dan dosa kecil? Ada yang paham apa perbedaannya dosa besar dan dosa kecil? Kita sering mengucapkan ini perbuatan dosa, ini dosa besar, ini dosa kecil. Pertanyaannya adalah apa bedanya? Ya. Apa perbedaannya dosa besar dengan dosa kecil? Ada yang tahu? Dari tulab santri. Apa perbedaannya dosa besar dan dosa kecil? Kalau dosa besar dijamin masuk neraka, diancam masuk neraka. Kalau dosa kecil, ya. Jadi dosa besar itu definisinya adalah dosa yang ada ancamannya dengan neraka, itu dosa besar. Ya, seperti halnya tadi perbuatan syirik, ancamannya masuk neraka. Kemudian yang kedua ini membunuh jiwa, ancamannya juga masuk neraka. Itu pengertian dari dosa besar. Kalau dosa kecil itu tidak ada ancaman perbuatan itu dengan neraka, tetapi kalau dilakukan terus-menerus maka dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Ya. La tahqirana as-saghair. Jangan kalian menganggap remeh tentang dosa-dosa kecil. Fa innal jibala minal hasa. Karena gunung ini terbentuk, tersusun dari kerikil-kerikil yang ada. Ya. Coba kalian setiap hari kumpulkan kerikil gitu. Nanti kerikil ini kalau dikumpulkan dalam 1 tahun kan jadi besar. Itulah permisalan dosa kecilnya. Jadi dosa kecil seperti halnya di saat kalian melihat wanita cantik lewat gitu ya. Jadi pandangan pertama itu lakal bagi kalian, tapi jangan diikuti pandangan kedua, ketiga,
5 menit, 10 menit nggak kedap gitu ya. Nah, ini masuk bukan bagi kalian, tetapi ini masuk nanti kategori dengan dosa kecil. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus akan berubah menjadi dosa besar. Jadi dosa besar yang kedua, ya, dosa yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan neraka dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh jiwa, ya. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin, ya. Ada orang yang membunuh manusia, dia itu beriman pada Allah, muta'ammidan. Ketika membunuh itu dilakukan dengan sengaja, gara-gara punya hutang. Dia punya hutang sama saya 1 juta. Saya tagih, setiap ditagih selalu berdusta. Ketika ditagih, jawabannya bulan depan saya akan bayar hutangnya. Bulan depan ditagih lagi, nanti bulan depannya lagi, karena bulan ini buat bayar sekolah misal. Kemudian ditagih lagi buat bayar cicilan sepeda motor. Ya. Kemudian ditagih lagi buat beli beras. Ya. Akhirnya dia nggak sabar. Ini orang sudah dipinjamin, tapi ketika ditagih selalu molor gitu ya, selalu berdusta. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak tahan, kemudian pulang, ya, bawa parang. Ya. Bawa parang ingin membunuh. Nah, ketika dia itu membunuh, dan dia itu orang yang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya. Jadi membunuh dengan sengaja. Pembunuhan itu ada 2. Pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, ketika ada orang yang membunuh jiwa seorang yang beriman dengan sengaja, maka kata Allah, fajza'uhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha. Ia kekal di dalamnya. Ya. Wa ghadiballahu alaihi. Dan Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu. Dan juga melaknatnya. Menjauhkan rahmat darinya. Laknat itu artinya al-bu'du anir rahmat. Dijauhkan dari rahmat Allah itu arti daripada laknat. Kemudian setelah itu apa? Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan dia akan membalasnya, Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang pedih. Hanya penting sekali kita belajar ilmu agama, kita paham ini dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Setelah perbuatan syirik, maka pembunuhan ini yang harus kita jauhi. Jadi jangan kalian ini seperti buih di lautan. Ketika diajak, ayo kita tawuran, langsung semangat parah. Nah, ketika membunuh yang terbunuh ini juga dia sholat 5 waktu, dia beriman kepada Allah, hanya karena membela komunitasnya, gengnya kalah, kemudian akhirnya ingin balas dendam, sampai dia terbunuh, maka al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Orang yang saling membunuh di jalan setan, ya, di jalan setan itu pembunuhan karena dia itu membela suatu komunitas, bukan karena agama. Maka dua-duanya masuk neraka. Ya. Beda kalau orang membunuh musuh di medan perang, misalkan lagi perang, kemudian ada orang Yahudi, orang Israel misalkan. Maka ketika bunuhnya, maka itu tidak dosa besar, karena itu adalah musuh Islam dalam sebuah medan peperang. Tapi kalau pembunuhan tidak didasari dengan iman dan takwa, tidak didasari atas nama agama, maka itu pembunuhan yang termasuk dosa besar. Jadi pembunuhan dilakukan dengan sengaja, itu ancamannya adalah neraka jahanam. Kemudian Allah akan murka kepadanya, serta Allah akan melaknatnya. Apa arti laknat tadi? Dijauhkan dari
rahmat. Itu arti daripada laknat. Jadi kalau kalian membaca, semoga Allah melaknat ya, orang-orang Yahudi, itu artinya semoga rahmat Allah dijauhkan. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, terkait tentang dosa besar yang kedua adalah di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala alias dia mencari tuhan-tuhan yang lainnya. Ya. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, dan dia membunuh jiwa yang Allah haramkan baginya. Ya. Membunuh jiwa yang Allah haramkan artinya dia membunuh jiwa seorang muslim yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Ini haram hukumnya. Karena orang kalau sudah masuk Islam itu diharamkan baginya ya, tentang hartanya, kehormatannya, darahnya. Ini harus dijaga. Orang yang sudah bersyahadat, beriman, kehormatannya, hartanya, darahnya harus dijaga. Illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Seperti apa? Misalnya, di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang murtad. Banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mal. Akhirnya diperangi. Orang ini diperangi di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apakah dosa besar? Tidak. Itu yang dimasukkan dengan kecuali dengan hak Islam. Ya. Jadi hak Islam itu diantaranya wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau dia tidak mengeluarkan atau mengatakan zakat mal nggak wajib, boleh diperang. Meskipun dia sholat, meskipun dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah orang yang berzina, ya. Orang yang berzina ini bagi yang sudah menikah dia berzina, meskipun dia sholat, meskipun dia beriman kepada Allah, maka hak Islam harus ditegakkan, hukum Islam harus ditegakkan, dia harus dirajam. Dirajam kan berarti membunuh, menghilangkan nyawa bagi pelakunya. Maka ini tidak berdosa. Kenapa? Karena orang seperti ini telah mencemarkan agama Islam. Jadi itu yang dimaksud dengan kecuali dengan cara yang benar. Ya. Jadi termasuk bukan berarti orang yang sudah Islam, orang yang sudah beriman terjaga dari hartanya, jiwanya, kehormatannya selamanya, tidak. Tapi kalau dia membunuh, ya, apa hukumannya bagi orang yang membunuh? Harus qisas, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juz yang kedua, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian wajib ditegakkan qisas. Orang yang membunuh maka hukumannya dibunuh. Itu namanya qisas dalam Islam. Ini berarti apa? Meskipun dia sholat, meskipun dia beriman, meskipun dia haji, meskipun dia umrah. Tapi kalau dia membunuh maka hukumannya harus dibunuh. Ya. Dan Allah katakan ketika ditegakkan hukum qisas maka akan menghidupkan manusia yang lain. Sehingga ketika dia membunuh, wah berarti hukumannya saya juga harus dibunuh. Tapi kalau pembunuhan hanya dikurung, di penjara 10 tahun, 15 tahun, nggak ngefek. Nanti keluar dari penjara, ya garong lagi. Keluar dari penjara, ngerampok lagi. Keluar dari penjara, membunuh orang lagi. Jadi nggak ada efek jerah seperti itu. Tapi bagaimana agama Islam itu memberikan suatu keadilan ketika membunuh maka harus dibunuh. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini, allati harramallah illa bil haq. Jadi tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan cara yang benar. Seperti tadi pembunuhan, perzinaan, kemudian
orang yang tidak mau menunaikan zakat mal seperti itu ya. Padahal dia mampu ya. Dia sudah sampai haul dan nisab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala yaznun, dan orang yang berbuat zina ya. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan zina itu ada dua ya. Jadi kalau sudah menikah kemudian selingkuh, kemudian melakukan perbuatan zina, itu namanya muhsan ya. Jadi muhsan artinya orang yang sudah menikah ya. Orang yang sudah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka orang yang zina itu namanya muhsan. Muhsan itu artinya yang sudah menikah, yang terjaga. Kalau dia belum menikah kemudian melakukan perbuatan zina, namanya ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu artinya dia tidak ditegakkan hukum tadi rajam, tapi dia harus dicambuk ya. Dicambuk 80 kali ya, atau 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dan di Indonesia yang masih menegakkan hukum ini cuman di daerah istimewa Aceh ya. Jadi di Aceh masih ketika ada orang berzina dicambuk ya. Ini masih ada di Aceh ya. Tapi di selain kota itu tidak ditegakkan. Jadi sekali lagi, orang yang dihalalkan untuk dibunuh seperti orang yang sudah menikah tadi kemudian berzina, maka dia harus dirajam dalam hukum Islam. Tapi kalau di negara kita tidak menegakkan syariat Islam seperti ini, maka kita tidak boleh menghukumi dengan sendiri ya, hukum tangan ya. Tidak terus kalian nanti melihat tetangga ini sudah menikah kemudian berzina, kemudian kalian ambil parang kemudian dipancung, dirajam. Enggak benar. Kenapa? Karena kalian ini bukan penegak hukum di Indonesia. Kalian juga bukan aparat. Kalian juga bukan pemimpin. Jadi tidak boleh. Yang boleh menegakkan hukum ini hanya pemimpin. Ya. Pemimpin itu baik raja, baik itu presiden, baik itu perdana menteri dan lain sebagainya, itu namanya pemimpin dalam sebuah negara. Tapi kalau di negara itu tidak ditegakkan hukum raja, maka kita tidak boleh main hakim sendiri ya. Bisa dipahami ya. Jadi supaya tidak salah paham. Kata Ustaz, kalau orang sudah menikah berzina harus dibunuh ya. Betul. Tapi harus yang menegakkan itu adalah aparat, pemimpin ya, ataupun ya orang yang memiliki kewenangan dalam wilayah tersebut ya, negara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Orang yang membunuh jiwa, orang yang berzina, itu akan mendapatkan apa? Dosa yang besar. Bukan hanya itu, kata Allah, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kemudian dia akan dilipat gandakan dosa-dosanya tadi ya, pada hari kiamat, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya ya. Fihi muhana ya, wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam kondisi hina ya. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertobat. Meskipun ditegakkan hukum Islam, dia sudah bertobat, taubatan nasuha, maka tidak boleh dieksekusi, tidak boleh langsung dibunuh. Ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Jadi sebenarnya kitab ini dalam masalah bab yang kedua ini, kalian ini sedang mempelajari tentang hukum Islam. Ya. Jadi hukum Islam itu artinya sarjana hukum. Kalau dalam syariah Islamiyah, kuliah Fakultas Syariah Islamiyah, itu namanya berkaitan dengan hukum perdata, ahwalus syakhsiyah. Hukum yang berkaitan dengan manusia, keluarga. Ya. Jadi ini pelajaran di kuliah sebenarnya ya, tentang masalah orang yang membunuh, bagaimana eksekusinya, bagaimana hukumannya. Itu adalah pelajaran-pelajaran di perguruan tinggi.
Tapi kalian di sini baru SMP sudah dapat materi ini, sudah punya gambaran. Ya. Kalau belum paham nanti dengan berjalannya waktu, insya Allah akan paham. Jadi ini yang harus kalian pahami ya. Tadi dosa besar yang kedua adalah pembunuhan. Jadi membunuh jiwa seorang mukmin. Kemudian masih Allah Subhanahu wa taala sampaikan lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh jiwa yang tidak dibenarkan dalam Islam, atau dia berbuat keonaran, berbuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Bayangkan, kalian membunuh jiwa, satu orang yang kalian bunuh, seolah-olah kalian telah membunuh manusia seluruh dunia. Ini menunjukkan apa? Dosa besar. Ya. Jadi pembunuhan ini termasuk dosa besar. Makanya hati-hati. Ya. Dan pembunuhan itu ada dua tadi. Ya. Pembunuhan yang sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja bagaimana contohnya? Kalian makan pisang, buah pisang. Kemudian kalian kulitnya buang di jalan. Ada orang lewat, kepleset, jatuh, mati. Nah itu pembunuhan tidak disengaja. Ya, hati-hati. Pembunuhan itu ada dua. Pembunuhan yang disengaja, ambil barang, ambil parang, ambil pisau, ambil pistol, ditembakkan, mati, pembunuhan disengaja. Langsung masuk neraka. Pembunuhan yang kedua, pembunuhan yang tidak disengaja. Atau kalian sedang main ketapel ya, atau senapan, pakai sniper atau panahan. Kemudian langsung kena di kepalanya ya. Jadi di otak langsung mati dia. Padahal kalian ya panahannya itu on target, di situ ada lauhah ya, ada papan. Tapi tiba-tiba langsung melancang dibawa oleh setan jin. Langsung meleset ke sana, kena orang, mati. Itu pembunuhan tidak disengaja. Contohnya lagi pembunuhan tidak disengaja, kalian main tadi ya, ketapel tadi ya. Ambil batu kemudian dilemparkan ke orang. Kemudian kena tadi, ya, kena otaknya, kepalanya. Kemudian jatuh, gagal otak, meninggal dunia di rumah sakit. Nah, itu juga termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi pembunuhan itu ada dua. Ya. Pembunuhan yang disengaja, yang diancam langsung di dalam Al-Quran itu masuk neraka. Yang kedua itu nanti hukumannya adalah hukuman ta'zir. Ya. Hukuman ta'zir itu hukuman yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi ditetapkan oleh penguasa, oleh pemimpin. Ya. Ini namanya hukum-hukum ta'zir. Ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Ya. Jadi membunuh itu termasuk dosa besar. Orang yang membunuh jiwa seolah-olah dia membunuh manusia seluruh di dunia ini. Kemudian masih terkait tentang dosa besar yang Allah sampaikan dalam surat At-Takwir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idal mar'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Ya. Jadi ketika seorang yang terbunuh kemudian ditanyakan dosa apa? Ya, bi ayyi dzambin qutilat. Disebabkan dosa apa dia dibunuh begitu. Ini termasuk juga ayat yang menerangkan tentang dosa besar. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi. Tadi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 dosa-dosa besar. Di antaranya Nabi mengatakan qatlan nafs, membunuh jiwa, membunuh manusia. Yang muslim, yang mukmin, maka dia telah membunuh ya, dan itu termasuk dosa besar. Ya. Jadi pembunuhan yang mungkin tidak langsung main dengan tangannya sendiri atau dengan senjata.
Tapi pembunuhan misalkan dengan alat bantu seperti sihir, ya. Dia nggak suka dengan orang, kemudian disihir, diguna-guna, disantet sampai mati. Maka ini pun juga termasuk pembunuhan, meskipun dia itu tidak membunuh secara langsung, tapi minta bantuan dengan jin, ya. Disantet tadi, akhirnya orang itu mati, ya. Jadi ini termasuk dosa besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam hadis, ya. Beliau pernah ditanya, ayyu dzambin a'dham? Dosa apa yang paling besar wahai Rasul? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau telah menjadikan Allah sebagai tandingan dan Allah itu yang menciptakanmu. Kemudian orang tadi bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian dosa apa lagi wahai Rasul? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu, ya, khawatir anakmu itu mengambil jatah porsi makan. Jadi khawatir kalau punya anak nanti makanannya berkurang, punya anak nanti menjadi melarat, menjadi miskin. Akhirnya anaknya diracun. Ini gara-gara khawatir nggak bisa ngasih makan, ya. Maka ini termasuk dosa besar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, nahnu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, makanya ini penting belajar tauhid rububiyah. Kalau Allah itu yang memberi rezeki. Meskipun nanti kalian punya anak 5, punya anak 10, Allah yang menjamin rezeki. Ya. Sama, punya anak 1 dengan anak 5, anak 10 sama. Allah yang menjamin rezeki. Ya. Jadi bukan manusia. Manusia itu sebagai perantaranya. Sebagai perantara rezeki Allah sampai kepada anak. Kalau dia sampai membunuh anaknya karena takut nggak mampu untuk masukkan ke sekolah, takut tidak mampu untuk memasukkan ke pesantren, takut nanti tidak bisa membiayai pendidikan, tidak bisa ngasih makan, akhirnya anaknya dibunuh. Kan banyak kasusnya seperti itu. Ya, orang tua yang dia itu punya gangguan jiwa. Ya. Gangguan jiwa, sudah pekerjaannya sulit, ya. Melamar kerja juga tidak diterima. Kemudian dia hanya bisa mengandalkan bantuan dari orang lain. Akhirnya anaknya dibunuh, ya, karena tidak mampu memberikan makan kepada anak. Maka ini termasuk dosa besar, ya. Ancamannya adalah neraka karena kata Nabi, dosa besar yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah pembunuhan. Sama dengan orang yang misalkan wanita yang hamil, ya. Wanita yang hamil ketika sudah berusia 120 hari, itu ruh itu sudah ditiupkan ke dalam rahim. Kemudian dia konsultasi ke dokter, ya. Dok, anak saya bagaimana nasibnya? Kemudian dokter mengatakan anak ibu ini jantungnya lemah. Jadi nanti kalau lahir dia bisa jadi nggak lama hidup di dunia. Akhirnya setelah dia mendapatkan informasi dari dokter tadi, akhirnya dia bunuh anaknya. Daripada nanti dia lahir di dunia tapi mati, akhirnya dia bunuh mumpung masih di rahimnya dengan cara aborsi. Ya, dengan cara aborsi, maka ini termasuk juga dosa besar. Ya. Kenapa? Karena kandungan kalau sudah berusia 120 hari atau 4 bulan, itu kata Nabi, fayun fakhu fihi ruh. Sudah ditiupkan ruh. Itu janin ketika berusia 120 hari. Ya. Dan ini terbukti secara medis, ya. Diteliti secara medis, dokter spesialis kandungan meneliti, ternyata benar hadis Nabi. Ketika janin sudah berusia 120 hari, itu sudah ada nyawanya. Kalau dia sampai diaborsi, sampai digugurkan, sama hukumnya dia membunuh jiwa manusia. Makanya dalam Islam ketika janin, ya, janin itu dia mati, ya, kemudian sudah bernyawa tadi, maka hukumnya sama dengan orang yang dewasa. Dia disolatkan, dikafani, dimakamkan di tempat-tempat pada umumnya. Tapi kalau janin itu kurang dari 120 hari,
tidak wajib disolatkan, tidak wajib dikafani, tidak dimandikan. Kenapa? Karena ini statusnya adalah embrio. Tahu embrio, pelajaran biologi. Embrio itu bakal cikal nanti akan terciptanya manusia. Itu namanya embrio ya. Jadi bakal cikal, tapi bukan manusia. Embrio itu bakal cikal akan menjadi manusia, tapi bukan manusia. Jadi seperti makhluk alien. Ya. Alien tahu ya. Jadi wujudnya seperti itu. Jadi belum sempurna, ya, yang botak-botak. Jadi seperti alien belum sempurna, maka itulah namanya embrio. Ya. Jadi embrio. Kalau sudah lahir, sudah besar di dunia, ya, apalagi sudah nyantri botak, ini bukan alien lagi. Jadi sudah manusia normal. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi penting kita belajar fikih. Penting kita belajar ini karena sama halnya Ustaz itu ngasih materi kepada kalian, materi kuliah. Karena Ustaz dapatkan materi ini masih di kuliah. Jadi di syariah Islamnya kita belajar tentang pembunuhan, di antaranya tadi si janin, si jabang bayi, ya, embrio tadi yang belum genap 120 hari hukumnya beda, ketika sudah 120 hari hukumnya berbeda lagi. Tapi kalau sudah, ya, sudah bernyawa, dia gugurkan, dia aborsikan, maka termasuk dosa besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi dia takut tidak mampu untuk memberikan makan anaknya, kemudian ia bunuh. Atau antuzaniya halilata jarika. Atau seorang laki-laki yang berbuat zina dengan wanita tetangganya. Ini sama, dosa besar. Ya. Ancamannya neraka. Ya. Jadi sudah berzina dengan tetangganya. Kalau berzina dengan orang yang jauh mungkin nggak ketahuan. Tapi kalau sudah sama tetangga, ini lebih besar dosanya daripada ia berzina dengan wanita yang jauh gitu. Ini penting, kita harus paham dosa-dosa besar ini supaya apa? Supaya kita ini hati-hati. Supaya ketika habis makan tadi, ya, kulit pisang dibuang di tempat sampah, jangan dicak. Ya tadi. Itu namanya syibul amat. Ya, syibul amat itu menyerupai pembunuhan disengaja. Kalau makan, ya, kulit pisang jangan dibuang di jalan. Ya. Ada orang kepleset, jatuh, meninggal, itu sama dengan pembunuhan, tapi pembunuhan yang kategori tidak disengaja. Atau tadi, ya, melempar, ya, lempar-lemparan dengan batu, lempar-lemparan kalian dengan besi. Akhirnya main-main, tapi Allah menghendaki, ya, ternyata kena kepalanya. Akhirnya dia meninggal dunia, maka itu sama halnya membunuh, meskipun main-main. Ya. Tapi itu dalam Islam dikatakan syibhul amr. Ya, pembunuhan yang menyerupai dengan unsur kesengajaan. Jadi hati-hatinya. Jadi bermain boleh, tapi perlu diperhatikan kalau yang buat main itu berbahaya atau enggak. Ya. Jangan terus, ya, besi kemudian buat mainan seperti anak panganak tawuran, ya. Kemudian seperti itu padahal buat main-main. Tapi ketika setan itu memainkan, akhirnya nggak sengaja kalian pukul keras teman sampai dia jatuh, gagal otak, jatuh meninggal, maka itu pun juga bisa dikatakan syibhul amat. Kemudian, ya, ya, masih juga dalam hadis terkait dengan pembunuhan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan idal taqa al muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finna. Ila ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu ilustrasi, gambaran, apabila bertemunya dua orang Muslim, si A sama si B. Ya. Kemudian si A ini ingin membunuh si B. Akhirnya si B ini mati, dia kalah. Ya. Maka kata Nabi, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, antara pelaku dan korban itu semuanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka.
Kemudian Nabi ditanya, wahai Rasul, bagaimana dengan al-qatil? Ada al-qatil, orang yang membunuh, dia jelas masuk neraka. Tapi bagaimana nasibnya dengan si korban yang terbunuh? Ya, dia sebagai yang terbunuh, sebagai objek. Maka kata Nabi SAW, sama saja. Cuman dia kalah aja. Ya. Ketika dua kalah dia. Ya. Kalah dengan si A tadi. Akhirnya dia mati duluan. Kalau dia hidup, mungkin dia akan membalas juga, balas dendam. Akhirnya dia bisa membunuh si pelaku tersebut. Jadi kalau dia saling membunuh hanya karena masalah warisan, saling membunuh hanya karena masalah pacar, ya. Saling membunuh hanya karena masalah tadi gosok, ya. Maka ini adalah pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Kecuali kalau pembunuh ini membunuh ketika di medan perang, ya. Orang kafir, kafir harbi, kemudian diperangi dan dia membunuhnya, mati syahid ya. Kalau dia mati, mati syahid. Kalau dia membunuh orang kafir, maka dia tidak akan dihukumi qisas ataupun dosa besar. Tapi dia malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yazalul mar'u fi fushati min dinihi ma lam yatadadda bidamin haram, ya. Jadi senantiasa seseorang itu fi fushati min dini, ya. Dia akan terjaga dalam agamanya selama dia itu bisa menjaga tentang darah-darah yang haram, ya. Artinya yang terjaga. Jadi hendaknya kita ini lebih hati-hati, jangan sampai dengan perbuatan kita sampai mengeluarkan darah dari saudara kita sama muslim. Seperti tadi, ya. Kalian main-main dengan kaca, lempar-lemparan, main-main dengan batu, ya, sampai terluka, sampai berdarah. Maka ini sama juga dengan mengeluarkan darah seorang muslim, ya. Jadi menghilangkan nyawa seorang muslim itu kata Nabi lebih ringan Allah kehilangan dunia seisinya daripada kehilangan jiwa seorang muslim mukmin. Jadi jiwa seorang muslim itu kalau ditimbang, apalagi dia bertauhid, ya, belajar tauhid, ketika ditimbang dia dengan bumi seisinya itu lebih berat timbangannya. Hanya jiwa seorang muslim itu terhormat, terjaga oleh agama Islam. Tidak boleh sembarangan kita menghilangkan nyawa seorang muslim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis dari Bashir bin Muhajir anil Buraidah, dari bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqatlu mu'min a'zam indallah min zawalid dunya. Jadi membunuh jiwa seorang mukmin muslim itu dosanya lebih besar daripada menghilangkan dunia seisinya. Tahu dunia seisinya? Isinya apa dunia? Jadi isinya kan macam-macam. Ada emas, ada perak, ada mobil, ada handphone, ada iPhone, ada wanita, ada semua ada. Nah, itu ketika kehilangan dunia seisinya dengan jiwa seorang mukmin itu lebih besar dosanya membunuh seorang mukmin, ya, daripada dia menghilangkan dunia seisinya, ya. Misalkan orang membuat bom, ya, kemudian hancur semua, ya, di dunia, maka ini dosanya lebih besar membunuh jiwa seorang mukmin tadi, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Pertama kali yang akan dihukumi oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah darah. Dia telah menumpahkan darah. Dia telah mengeluarkan darah dari manusia. Artinya entah itu ingin membunuh atau melukai atau menganiaya, ya, atau membuli sampai berdarah, maka ini pertama kali yang akan ditegakkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa besar yang kedua tentang pembunuhan ini, beliau pernah mengatakan, innallaha aba ala man qatala mu'minan
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak ingin berhadapan dengan si pembunuh mukmin tadi. Ya. Jadi orang yang membunuh jiwa seorang mukmin, Allah enggan, Allah abaikannya. Ya. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, ya. Jadi kafir itu ada 4, ya. Yang pertama kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang dia itu agresif, ya. Seperti orang Yahudi sekarang di Palestina itu kan kafir agresif. Itu boleh dibunuh. Daripada tawuran di sini, lebih baik dikirim ke sana, Palestina. Itu jihad. Benar-benar jihad fisabilillah. Daripada tawuran sesama muslim, ya. Maka harus dikirim, ya. Dinaikkan pesawat kemudian disuruh berhadapan dengan orang Yahudi yang itu mereka sudah pakai tank, sudah pakai bom, sudah pakai ya rudal. Jadi nggak tanggung-tanggung. Ya. Kalau cuman parang kan itu kecil. Ayo berhadapan langsung dengan rudal. Ya. Maka ini boleh dikirim. Ya. Anak-anak seperti itu daripada tawuran di sini ganggu masyarakat. Maka dikirim ke sana kemudian untuk melawan orang-orang Yahudi. Ya. Ini kalau di situ ada peperangan. Itu namanya kafir harbi. Kafir yang agresif. Orang kafir yang membunuh orang-orang muslim itu boleh dibunuh. Tapi yang kedua, ketiga, dan keempat tidak boleh dibunuh. Seperti kafir mu'ahad. Orang kafir yang dia itu ada perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin. Itu nggak boleh dibunuh. Kalau dia membunuh orang kafir yang mu'ahad, tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu didapatkan dengan perjalanan selama 40 tahun. Perjalanan 40 tahun, ya, itu panjang atau pendek? 40 tahun. Panjang. 40 tahun panjang. Namun sekarang kan belum 40 tahun, jadi belum tercium aroma surga. Sampai nanti 40 tahun, ya, baru tercium aroma surga, itu tidak akan kalian dapatkan apabila kalian membunuh jiwa kafir mu'ahad. Mu'ahad itu yang mendapatkan perdamaian dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian kafir yang ketiga adalah kafir musta'man. Orang kafir yang mendapatkan jaminan dari pemerintah kaum muslimin. Seperti turis, ya. Turis itu kan dapat jaminan, mereka dapat visa. Visa itu yang mengeluarkan pemerintah. Nah, itu nggak boleh ketika kalian pas ke Bali misalkan, wah ini ada turis orang kafir. Kita jihad, ambil parang, nggak boleh seperti itu. Jadi itu bukan mati syahid tapi mati sangitnya. Jadi nggak boleh membunuh jiwa kafir yang musta'man, yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemimpin. Ya. Kemudian ya ada kafir dhimmi. Ya. Jadi kafir dhimmi ini pun juga tidak boleh dibunuh. Ya. Jadi kafir yang boleh dibunuh hanya kafir harbi. Orang yang memerangi kaum muslim. Ya, kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir musta'man itu tidak boleh dibunuh. Bahkan Nabi mengatakan, kalau orang yang membunuh kafir yang mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan aroma surga selama perjalanan 40 tahun. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, jadi orang yang membunuh jiwa seorang mukmin, ya, dari Muawiyah pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul wa kullu dhammin asallahu ay yaghfirah illa rajulun yamutu kafiran aw rajulun yaqtulu mu'minan muta'ammidan, akhrajahu An-Nasa'i. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dosa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya kecuali orang yang telah membunuh seorang kafir. Ya. Artinya orang kafir selain dari kafir harbi. Karena yang boleh dibunuh itu kafir harbi, kafir yang membunuh kaum muslimin seperti Yahudi. Itu namanya kafir harbi. Ya.
atau seseorang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah enggan ingin mengampuni dosa-dosa. Ya. Karena dosa ini adalah dosa yang besar. Meskipun itu dosa di bawah syirik tahta masyiatillah, insya'a ghufiralah wa insya'a adzabah. Kalau Allah menghendaki diampuni dosa-dosanya, tapi kalau Allah menghendaki masuk neraka dulu baru diampuni, maka dia pun akan masuk ke dalam neraka wal iyadzubillah, ya. Ini yang bisa kita pelajari. Dosa besar yang keberapa? Kedua, apa tadi? Pembunuhan, ya. Dan dosa besar itu artinya apa? Dosa yang ada ancamannya dengan apa? Dengan neraka, ya. Itu pengertian dosa besar, ya. Kalau dosa kecil itu tidak ada ancaman dengan neraka. Makanya kitab ini namanya Al-Kabair. Itu dosa-dosa besar. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar, ya. Karya Imam Adz-Dzahabi. Jadi dosa besar yang kedua adalah pembunuhan. Jadi pembunuhan itu di dalam Islam sudah dikenalkan dengan adanya hukum qisas tadi. Kemudian dengan adanya, ya, orang-orang yang membunuh ini akan diancam dengan neraka jahanam. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, dosa besar yang ketiga, kita masuk pada pembahasan sihir, ya. Jadi sihir ini termasuk dosa besar, ya. Bagaimana hukumnya sihir, kemudian gambarannya sihir seperti apa, kemudian efek dari perbuatan sihir seperti apa, insya Allah akan kita kupas di episode yang akan datang, ya. Insya Allah ini penting sekali, ya, kita mengenal dengan al-kabair, dosa-dosa besar, supaya kita ini terjauhkan dari dosa-dosa besar. Baik, naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.